Bermula waktu itu saya masih jadi ketua jurusan. Bincang-bincang kami dengan teman-teman yang memiliki pengalaman di luar itu untuk mengisi ruang yang sunyi sesungguhnya di Fakultas Seni Pertunjukan. Karena jarangnya terisi kegiatan di Wantilan, kami bincang-bincang dengan beberapa dosen dan sekretaris jurusan itu bagaimana ya caranya mengisi ruang-ruang untuk berkreativitas gitu. Nah, kami sepakati, kemudian kami beri nama apa? Akhirnya kalau tidak salah Pak Ngurah Sudibian sekarang Kabiro itu bulan menari saja. Terkait bulan menari, ini idenya terusik hati ini, pikiran ini terusik ketika beberapa tahun itu hidup di Solo. Nah, di sana ada beberapa event yang memang bisa rutin setiap bulan berjalan. Nah, masa sih saya yang sempat ke seberang pulau itu tidak membawa apa pulang gitu. Minimal ada satu event. Nah, terbesitlah untuk setiap bulan melakukan pementasan untuk menampung kreativitas teman-teman, ide-ide kreatif teman-teman, ide-ide kreatifnya mahasiswa ataupun maestro yang dia akan bisa bergabung di ini sekaligus untuk memberikan sharing pengalaman beliau berkesenian untuk mahasiswa dan kita di sini. Nah, lalu apa nama ini? Karena setiap bulan menari kita kasih identitas, kasih bulan menari. Bulan menari kami usaha sendiri. Jadi secara patungan kami menyelenggarakan itu dan modelnya itu tidak hanya karya saja, tetapi diisi dengan kupas karya. Jadi di akhir acara dipandu oleh teman yang memoderatori, membincangkan apa ide gagasan tentang karya yang dibuat. Kemudian kapan ya enaknya pelaksanaan kegiatan itu? Pak Ngurah mengusulkan, Pak Kabiro mengusulkan, akhirnya setiap tanggal 28 pada malam hari, tempatnya di Wantilan. Kenapa di 28? Nah, sempat searching di Google, terus ingat juga bahwa ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia, itu lahir di 28 Januari, tahunnya lupa, 67 atau 77 itu ya. Itu ada di sejarah isi dan pasar itu. Nah, tanggal 28 itu yang kita pilih. Nah, di tahun 2019, Januari 2019 itu kita coba untuk yang pertama kali dengan minta teman-teman untuk bisa mencari talent-talent untuk dia mengisi. Intinya nyumbang karya gitu. Pertama kali tahu itu awal aku dari masuk ke kampus Isi Denpasar 2018.
mulai mengikuti bergaul dengan kakak kelas di Insiden Pasar untuk mencari ilmu di luar lah dari mata kuliah di Insiden Pasar. Melihat kakak kelas semester 3, 4 itu berkarya, kok dia berani ya gitu. Kenapa aku enggak? Padahal sering bergaul sama mereka, nuku-nuku mereka gitu. Dan akhirnya mencobalah untuk itu support dari kakak kelas juga, dari dosen juga. Soalnya aku pernah dikasih tahu jangan takut berkarya gitu, jangan takut dihujat, dibilang jelek, karena karya itu ada sisi baiknya masing-masing juga gitu. Di sanalah mulai muncul, kenapa nggak untuk berkarya aja gitu. Dari sana aku mulai penasaran apa sih bulan menari gitu, yang dihandle dengan dulu namanya HMJ Tari. Peran HMJ pada saat waktu itu tentang bulan menari tersebut. HMJ setiap bulannya, setiap tanggal 28 itu kita mungkin prepare-nya itu sebelum acara itu mulai, kita rapat dan cari-cari perlengkapan. Terus kemudian keesokan harinya mungkin kita udah dari pagi kita udah mempersiapkan segala sistem sound, pencahayaan, terus koordinasi dengan pengisi acara. Walaupun acara ini kecil, tapi menurut kakak itu memang harus benar-benar di praproduksi, itu memang harus benar-benar kita kita pikirkan gitu. Kalau bilang kontribusi dari HMP itu sebenarnya ini adalah acara bulanan kami, dan bahkan tahunan itu juga ada. Pertahuannya itu di sekitar bulan Januari itu ada anniversary-nya. Nah, kontribusi yang mungkin yang bisa kami laksanakan, karena ini kan namanya tugas sebagai mahasiswa, itu kami bisa lebih mempererat hubungan dari silaturahmi kami, maupun itu dari alumni, adik kami yang di SMKI, seperti itu. Antusiasnya itu sih banyak ya, dari SMK, SMA, maupun dari di Jogja, kuliah di Jogja untuk mengisi bulan dari di sini gitu. Antusiasnya itu dari SMK 5 juga ada, SMKI Kokaryanya. Tujuannya adalah yang adik-adik SMK itu bisa belajar dari kakaknya yang tampil. Kakaknya yang tampil ini bisa belajar dari talentnya dari luar. Saudara, melonjaknya kasus COVID-19 di Bali membuat pembelajaran tatap muka 100% dihentikan mulai Jumat kemarin. Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat edaran tentang dampak wabah penyakit virus corona. Sejumlah universitas memberlakukan kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Dalam 2 minggu terakhir, kasus harian COVID-19 telah melewati angka 1.800 kasus sejak 29 Juni. Saudara, kasus positif COVID-19 kasus aktif COVID-19 beberapa waktu belakangan terus meningkat. Dalam sebulan
oh apa yang harus saya lakukan? Teman-teman gimana ini? Dari kegelisahan itu, kenapa kita nggak pakai media saja yang ada? Kami tidak mau terhenti sampai di sana, walaupun pandemi, kita sepakat bagaimana caranya tetap mengisi kegiatan itu. Kita sepakati dengan daring. Kerumitan yang kami temukan di sana itu gimana caranya kami mentransfer dari acara offline ke online, itu dari segi editing, kameranya, angle-nya kamera di mana, bagaimana proses bentukannya, itu yang membuat kami kesulitan lah membuat satu event itu. Dari rekaman, kamera, lalu kita bawa ke YouTube, bla 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 bla. Terus ada teman yang membantu untuk membuatkan satu YouTube itu channel, kanal kita, Tariat namanya. Oke, kita bantu bla 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 dengan fasilitas yang ada di kampus. Nah itu kita masuk di situ. Seiring berkembangnya waktu, karena lama berjalan itu wabah, jadi mahasiswa yang HMJ waktu itu mulai kita libatkan untuk bisa membantu mencari talent, minta gambar, minta karya-karyanya. Karena kita kan social distancing ya, kita pembatasan kegiatan masyarakat. Nah tapi di sini tidak menutup kemungkinan kita sebagai mahasiswa generasi muda untuk terus melaksanakan seni. Nah di sana terfikirkan oleh teman-teman juga dan dosen pengampu bulan menari dilaksanakanlah secara virtual atau daring. Selama daring, waktu itu saya rekamannya dibantu juga sama kakak-kakak AMP. Rekamnya itu di gedung Natya Mandala. Habis setelah itu saya membawakan suatu karya tari yang dimana saya terinspirasi dari seorang, bisa disebut guru. Saya sempat belajar sih di sana. Sangat kaget waktu itu. Saya belum ada bekal dari sekolah, cuman modal tanya-tanya ke kakak-kakak kelas, kakak kelas di sini di Kokar. Jadi belum ada bekal apa gitu, jadinya agak gugup gitu. Ketika di depan kamera tuh kayaknya agak keluar kata-kata saya. Aku pernah bikin karya juga sama teman, tapi kan virtual tuh. Itu aja langsung dipakai bulan hari gitu. Pas tanggal 28. Pokoknya itu sistemnya waktu itu banyak online sih. Nonton di kanal YouTube seperti kayak gitu. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya, ada baik dan buruknya kalau daring dan offline. Ketika daring kita banyak dapat pembelajaran, di mana kita arang hari itu mengenal sinematografi seperti itu. Tapi rasanya kita tidak mendapatkan. Karena bilang kalau suatu pertunjukan perform tanpa tidak secara tidak langsung itu tidak enak. Rasa dari aura magis mungkin karya yang akan ditampilkan itu tidak akan dapat. Ngaruh banget karena secara emosional kayak kita ngobrol, tubuh ini bisa bicara, mata ini bisa bicara, dan itu bisa ditangkap oleh audien. Ketika kita menari melihat audien melongok melihat kita, nah itu energi juga. Tapi ketika di layar kecil ini kita secara emosional kontak itu nggak muncul. Kenapa? Karena Mas Don, guru saya di Solo, di Gong Kebiar. Nah, gerak tubuh ini sudah memberikan energi luar biasa untuk teman-teman penabuh
ready, bang. Jadi tidak hanya sekedar bunyi dari alat itu. Jadi tubuh ini juga perlu komunikasi, perlu disampaikan bahwa ada energi. Nah itu yang tidak muncul ketika kita daring itu. Kalau sebenarnya kalau ditarik itu kita tuh yang pertama tuh main intuisi, main rasa ya. Main rasa, kalau bilang rasa sebenarnya keduanya nyaman antara kita main di online dan di offline ya. Tapi kalau lebih ke suka idealisku berkarya tuh kita offline. Karena daya tarik dari penonton yang membuat penari itu semangat itu yang bagus. Tapi kekurangannya ketika apa yang tidak bisa terjadi di nyata itu bisa dijadikan di online seperti itu. Kalau perasaanku sendiri sih aku milih yang offline sih. Karena menurutku maksudnya sudut pandang penonton dulu nggak puas gitu loh. Nggak sesuai mana ya, gregetnya kurang gitu. Pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan berakhir. Presiden Jokowi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Jumat 30 Desember. Sudah berapa tahun ya kita menghadapi pandemi? 2 tahun ya. Dan setelah melewati masa-masa kelam itu, akhirnya di tahun 2022 ini Indonesia menyatakan perdamaian dengan COVID-19. Apakah kehidupan akan sama seperti dulu? Tentu tidak. Kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Tetap menggunakan masker dan juga protokol kesehatan. Namun banyak aturan pembatasan yang perlahan bisa ditinggalkan. Setelah COVID kan ada udah pembukaan ruang untuk memang bisa kita offline gitu tuh. Awang itu kakak mengisi acara langsung di sini. New Bulan Menari itu konsepnya. New Bulan Menari karena zaman COVID itu kan nggak ada apa-apa di kampus, apresiasi tentang acara kan nggak boleh ke kampus. Ada kata new-nya, New Bulan Menari, biar berubah dari yang biasa, terus ada wabah, lalu ada new-nya. Tapi waktu itu memang betul new-nya tampil di Tari Art di kanal YouTube, sehingga kemasannya baru.
inilah fungsinya kita buat menobrak. Kalau nggak sekarang kita dobrak buat offline, kapan lagi? Masa terus-terusan online? Nah, ada perkembangan. Jadinya kita memberanikan diri dari teman-teman HMP semua, kita buat acaranya yuk offline. Ke depan target biar lebih berkualitas karena ada perhatian dari Prof. Dibye yang kami jadikan tetua di tari, selalu memperhatikan ternyata gerak kami. Nah, beliau menginginkan kualitas kita terus bertambah dan bila perlu memang mendunia, itu harapan kita. Harapan sih pasti ada yang terbaik. Kalau ibu gitu, kalau sekarang ibu sudah tidak lagi di Kaprodi, mudah-mudahan itu di bawah Kaprodi yang sekarang juga bisa lebih baik. Bangunlah rasa mengapresiasi, karena itu sangat penting untuk pembelajaran untuk kedepannya, untuk pengalaman tentang bagaimana cara mempertanggungjawabkan karya, berdiskusi, membuat suatu karya, bagaimana memanajemen diri sendiri untuk bisa membuat suatu karya yang memang benar-benar siap untuk dipentaskan. Jangan lupa untuk terus lanjut di dalam bulan hari ini, jangan sampai lepas dari kakak kelas yang dulu untuk meminta bantuan atau apa, dan untuk adik-adik jangan lupa, jangan takut untuk berkarya. Semoga acaranya tetap berjalan, jangan sampai putus, karena sistem bulan menari ini bukan hanya sekedar kita pentas, bedah diskusi karya, bukan seperti itu. Tapi di sini kita menjalin rasa silaturahmi antara kita anak tari maupun itu alumni, maupun itu adik-adik tingkat dan semasa kita mahasiswa lah. Mudah-mudahan dengan dokumenter ini bisa mendongkrak keberadaan bulan menari.